Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifadata wal istifadah wa tamasuk ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha amradatihi wa qurbihi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang cerah ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah bisa menghirup udara pagi ini dalam keadaan sehat walafiat, dan pastinya kita gunakan kesehatan ini untuk senantiasa berusaha bisa mensyukuri apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga tetap kita haturkan, tetap kita curah limpahkan, tetap kita sampaikan, tetap kita langitkan kepada junjungan kita, kepada pemimpin kita, kepada idola kita, kepada sang pemberi syafaat kita, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pagi ini saya akan membacakan satu hadis yang berkaitan tentang puasa Arafah, yaitu puasa yang dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah, yang pada tahun ini kemungkinan jatuh pada hari Kamis. Pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 itu ada kesunahan puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Lalu apa keutamaan dan fadilah orang yang melakukan puasa Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah? Dalam hal ini dijelaskan di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang kemudian disyarahi oleh salah seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad bin Allan As-Siddiqi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Makki. Beliau mensyarahi kitab Riyadhus Shalihin yang diberi nama kitab Dalilul Falihin li Turuqi Riyadhus Shalihin. Beliau kemudian mensyarahi hadis tentang puasa Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, su'ila Rasulullah an shaumi yaumi Arafah." Dari Abu Qatadah radhiyallahu an, bahwasanya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabat tentang puasa pada hari Arafah. Kemudian beliau menjawab, qala yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyata. Puasa hari Arafah itu bisa menghapus dosa 1 tahun yang berlalu dan 1 tahun yang akan datang. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini hadis yang berstatus hadis sahih yang bisa dijadikan dasar hukum, karena salah satunya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim yang punya kitab Sahih Muslim. Dari sini bisa kita ambil pelajaran bahwa sangat istimewa sekali orang yang bisa menjalankan dan melakukan puasa Arafah, karena 2 tahun dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa 1 tahun yang berlalu dan dosa 1 tahun yang akan datang. Yang perlu diingat bahwa
dosa yang diampuni oleh Allah itu adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Karena dosa besar tidak bisa diampuni hanya sekedar dengan kita berpuasa. Dosa besar harus kita benar-benar bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat, atau bisa disebut dengan taubatan nasuha. Tapi kalau dosa kecil bisa dihapus dengan beberapa amalan-amalan. Semisal dengan kita melakukan puasa Arafah, maka dosa-dosa kecil itu akan dihapus dan diampuni oleh Allah. Dan di sini yang diampuni adalah dosa 2 tahun. 1 tahun yang telah lewat dan 1 tahun yang akan datang. Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah bahwa dosa di sini yang diampuni adalah dosa yang berhubungan dengan Allah atau hakullah, bukan dosa yang berhubungan dengan sesama manusia. Karena bagaimanapun juga, jika dosa kita yang kita lakukan adalah dosa yang berhubungan dengan sesama manusia, maka itu tidak bisa diampuni oleh Allah kecuali kita langsung berhubungan dengan orang yang bersangkutan. Jika dosa itu berhubungan dengan harga diri, maka sudah semestinya kita meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Misalnya dengan menghina, mencela, menyakiti, memukul, melakukan tindakan kekerasan dan seterusnya, maka itu tidak cukup dengan kita berpuasa Arafah kemudian dosa kita diampuni oleh Allah. Tidak bisa, karena itu dosa yang berhubungan dengan sesama manusia yang mau tidak mau kita harus berhubungan langsung dengan orang tersebut dengan cara meminta maaf dan seterusnya. Atau misalnya dosanya yang berhubungan dengan sesama manusia berhubungan dengan harta atau materi, maka kita harus mengembalikan kepada orang yang bersangkutan, kecuali orang yang bersangkutan tersebut sudah mengikhlaskan dan sudah tidak menganggap bahwa kita punya hutang dan seterusnya, maka itu tidak apa-apa. Jadi di sini dosa yang diampuni itu adalah dosa yang berhubungan dengan Allah, bukan dosa yang berhubungan dengan sesama manusia. Dan dosa di sini juga yang diampuni adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Kemudian akan timbul pertanyaan bahwa sudah sangat jelas jika dosa yang diampuni itu adalah dosa 1 tahun yang berlalu, karena kita sudah pernah melakukan dosa itu. Lalu bagaimana bisa dosa 1 tahun yang akan datang juga mendapatkan ampunan dari Allah bagi orang yang melakukan puasa Arafah? Ini maksudnya bagaimana? Para ulama, terutama pensyarah Riyadhus Shalihin, Asy-Syaikh Al-Lani ini, yang di dalam kitabnya Dalilul Falihin, beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dosa 1 tahun yang akan datang diampuni oleh Allah itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, bisa jadi kita memang benar-benar dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada 1 tahun yang akan datang untuk tidak melakukan dosa, sehingga benar-benar 1 tahun kita itu bersih dari dosa. Itu kemungkinan pertama. Kemudian kemungkinan yang kedua, bisa jadi namanya manusia tidak bisa lepas dari salah dan dosa. Bisa jadi 1 tahun yang akan datang itu kita bisa melakukan dosa, akan tetapi pada 1 tahun yang akan datang itu kita diberi taufik atau pertolongan oleh Allah untuk kita bisa menyesali dan gampang dan mudah mentaubati dosa-dosa yang kita lakukan pada 1 tahun yang akan datang itu, sehingga kemudian dosa kita pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya orang yang berpuasa Arafah diampuni dosanya 1 tahun yang berlalu dan 1 tahun yang akan datang. Bukan berarti kemudian dijadikan alasan saya nanti mau puasa Arafah, berarti nanti 1 tahun ke depan saya akan melakukan dosa. Karena sudah dijamin oleh Rasulullah, dosa saya setahun yang akan datang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu tidak bisa jika dengan niatan seperti itu. Karena bagaimanapun
orang yang punya niatan baik itu juga tidak baik. Nah, itu tentang keutamaan dan fadilah orang yang melakukan puasa tanggal 9 Dzulhijjah atau biasa disebut puasa Arafah. Lalu bagaimana niatnya orang yang melakukan puasa sunnah tanggal 9 Dzulhijjah atau puasa Arafah? Mungkin bagi yang sudah pernah nyantri, sudah pernah mondok, sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Cuma mungkin bagi sebagian orang yang masih awam, kadang masih bingung urusan niat, bagaimana niatnya. Padahal urusan niat itu sangat simpel sekali, sangat mudah sekali. Urusan niat itu ada di dalam hati. Niat itu ada di dalam hati. Intinya kita itu selama kita tahu bahwa kita besok itu puasa Arafah dan hati kita meniatkan seperti itu sudah sah puasanya dengan niat seperti itu. Tidak kemudian kita harus hafal dengan bacaan-bacaan niat yang berbahasa Arab, semisal nawaitu shauma arafata sunnatan lillahi ta'ala, semisal seperti itu. Ya tidak harus, karena ya sebagian orang yang mungkin ada yang sebagian tidak bisa baca Arab, ada yang tidak bisa baca tulisan Arab, ada yang tidak bisa menghafalkan bacaan-bacaan Arab dan seterusnya. Jadi itu niat itu cukup di dalam hati. Kalaupun dilafatkan atau diucapkan itu sebagai sebuah kesunahan atau anjuran agar hatinya lebih tergerak untuk berniat. Kemudian batas niat puasa sunnah itu dari kapan sampai kapan? Niat puasa sunnah dengan puasa wajib itu tidak sama. Puasa wajib itu harus niatnya dilakukan pada waktu malam hari, mulai dari maghrib sampai sebelum subuh. Itu kalau puasa wajib, seperti puasa Ramadan, puasa qadha, puasa nazar, itu niatnya harus dilakukan pada waktu malam hari. Akan tetapi jika puasa itu adalah puasa sunnah, maka niatnya batas waktunya itu jauh lebih panjang. Kalau puasa sunnah itu batasan niatnya itu dimulai dari pada saat masuk waktu maghrib sampai sebelum waktu duhur. Sampai sebelum waktu duhur masuk. Misalnya puasa Arafah misalnya jatuh pada hari Kamis yang akan datang. Pada hari Kamis pagi jam 9 pagi kita itu lupa belum berniat untuk niat puasa Arafah. Bagaimana? Jam 9 pagi kita apakah masih boleh untuk berniat niat puasa sunnah Arafah? Boleh, selama syaratnya belum sarapan. Kalau sudah sarapan, ya itu bukan niat puasa, itu niat untuk nggak tahu niat yang lain. Tapi kalau masih belum sarapan, jam 9, jam 10, jam 11 belum masuk makanan dan minuman ke dalam perut kita, masih ada kesempatan untuk berpuasa sunnah. Karena batasan niatnya puasa sunnah itu sebelum masuk waktu duhur. Beda dengan puasa wajib. Puasa wajib pagi-pagi jam 6 misalnya, kita lupa tadi malam belum niat, maka secara otomatis puasanya tidak sah. Itu kalau puasa wajib. Kalau puasa sunnah tidak masalah. Nah, itu beberapa keterangan tentang puasa Arafah yang itu sangat besar keutamaannya, keistimewaannya, fadilahnya, keutamaannya. Dan yang paling terpenting adalah kita mengetahui bahwa puasa Arafah itu adalah puasa yang sunnah, artinya ibadah sunnah. Jangan sampai ibadah sunnah itu mengalahkan kepada ibadah yang wajib. Satu contoh misalnya, bagi penuntut ilmu atau bagi santri misalnya, lebih baik mana? Apakah santri itu berpuasa sunnah, puasa Arafah, atau tidak?
Tergantung. Kalau puasa sunnahnya, puasa Arafahnya bisa mengganggu konsentrasi dia di dalam mencari sesuatu yang wajib, yaitu thalabul ilmi, maka lebih baik tidak puasa. Lebih baik tidak puasa. Akan tapi jika dia berpuasa tapi ngajinya tetap jalan, misalnya diniyahnya tetap jalan, dia tetap belajar, tetap ngaji Quran, tetap ngaji kitab dan seterusnya, maka itu jauh lebih baik karena sama-sama bisa berjalan. Atau misalnya bagi orang yang sudah berkeluarga, menafkahi keluarga itu hukumnya wajib, sedangkan puasa Arafah itu hukumnya sunnah. Bagaimana? Apakah kita boleh untuk melakukan puasa Arafah? Boleh-boleh saja, asal tidak mengganggu kewajiban kita untuk menafkahi keluarga. Kalau keluarga sudah tercukupi pada hari itu, kita mau puasa juga tidak masalah. Tapi kalau misalnya dengan kita berpuasa, kemudian kita malas-malasan untuk bekerja, sehingga keluarga kita terlantar, tidak makan, tidak ini dan tidak itu justru jauh lebih baik untuk tidak berpuasa. Nah, itu beberapa keterangan tentang puasa Arafah dan tentang niat dan mana yang harus didahulukan, tentang sesuatu yang wajib dan sesuatu yang sunnah. Mungkin sampai di sini dulu tentang hadis puasa Arafah. Barangkali ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan di kolom komentar. Jika bisa saya jawab, insya Allah saya jawab. Jika tidak bisa, akan saya cari di waktu yang berikutnya. Dan yang sebagai tambahan bahwa termasuk malam yang mulia itu adalah malam tanggal 9 Dzulhijjah atau malam hari Arafah. Di situ kita perlu untuk mempergunakan malam itu dengan sebaik-baiknya, karena pada malam itu doa kita lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah pasti kita itu punya hajat yang sangat banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik itu hajat duniawi maupun hajat-hajat yang lain, baik yang berhubungan dengan ekonomi, baik yang berhubungan dengan kesehatan, baik yang berhubungan dengan keluarga, dengan murid-murid, dengan pekerjaan dan lain sebagainya. Maka pada malam tanggal 9 Dzulhijjah atau pada tahun ini jatuh pada malam Kamis, maka kita perlu untuk mempergunakan dengan sebaik-baiknya. Di samping itu, doa itu adalah satu ibadah yang sangat agung, karena pada saat kita berdoa, kita merasa bahwa kita amat sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana perasaan seperti itu adalah perasaan yang sangat mulia, karena bagaimanapun juga seorang hamba itu memang sangat butuh kepada Allah pada saat bagaimanapun, pada saat kondisi bagaimanapun dan dimanapun. Kita harus merasa fakir ilallah, fakir, butuh kepada Allah. Dan kadang kita itu hanya sekedar berdoa saja, kadang malas. Padahal Allah juga sudah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka aku akan mengijabahi doa kalian. Doa itu pasti dikabulkan oleh Allah. Hanya saja urusan bentuk pengkabulannya seperti apa, waktunya kapan, itu sudah hak penuh Allah. Kita tidak perlu protes. Yang penting kita yakin ketika kita berdoa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita berdoa agar diberikan sesuatu dalam jangka waktu 1 bulan yang akan datang. Ternyata dalam jangka waktu 1 bulan yang akan datang, sesuatu yang kita minta itu masih belum terkabul. Itu sebenarnya bukan belum terkabul.
Allah sudah memberikan sesuatu yang lain yang lebih kita butuhkan daripada apa yang kita minta. Karena bagaimanapun juga Allah akan mengabulkan apa yang kita butuhkan, bukan mengabulkan apa yang kita inginkan. Karena tidak setiap apa yang kita inginkan pasti kita butuhkan. Akan tapi apa yang kita butuhkan itu juga pasti sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan Allah lebih tahu tentang kebutuhan hamba-hambanya. Bisa jadi apa yang menurut kita itu tidak baik, bisa jadi baik menurut Allah. Bisa jadi sesuatu yang kita itu benci, bisa jadi itu ada banyak kebaikan di dalamnya. Dan sebaliknya bisa jadi sesuatu yang menurut kita paling kita cintai, bisa jadi itu adalah buruk menurut Allah Subhanahu wa taala. Iblis saja itu pernah memohon kepada Allah agar diberi kesempatan untuk menggoda anak Adam. Tapi apakah kemudian ditolak permintaan itu? Permintaannya iblis ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata tidak. Angdirni ila yaumi yub'atsun. Allah itu bilang kepada iblis bahwa iblis ini diperintahkan untuk menunggu dan diperintahkan untuk bisa menggoda anak Adam sampai waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika iblis saja itu masih dikabulkan doa-doanya dan permohonannya oleh Allah, kok bisa kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim tidak yakin dengan doa kita? Padahal doa itu adalah senjata yang sangat kuat yang bisa kita pegang. Orang mau perang tidak pakai senjata itu ya bisa jadi dia kalah. Kalau dia bawa senjata tinggal menggunakan. Ini sesuai dengan satu hadis dari Rasulullah, ad-du'a usilahul mu'min. Doa itu adalah pedangnya atau senjatanya orang mukmin. Intinya sebelum berperang kita butuh punya senjata dulu. Masa pada saat berperang kita baru cari senjata, kita sudah mati duluan. Karena doa itu termasuk senjata yang sangat kuat. Di samping karena hati kita selalu bersambung dengan Allah, manfaat yang lain kita akan dilindungi oleh Allah dari segala macam gangguan, baik itu dari gangguan manusia maupun dari gangguan bangsa-bangsa selain manusia. Dan semoga di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Dzulhijjah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa berbenah diri, semakin hari jauh semakin menjadi pribadi yang baik, punya hati yang baik, selalu punya keinginan untuk berkumpul dengan orang-orang baik, dan punya niatan untuk melakukan hal-hal dan mengucapkan kata-kata yang baik, sehingga nantinya pada hari di mana pada saat itu tidak ada penyesalan dan tidak ada manfaatnya sebuah penyesalan, kita akan dikumpulkan bersama pemimpin orang-orang baik, yaitu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.